Net itu udah pengen kawin. Bosan bercanda. Guys, bener gak sih? Banyak beredar video-video yang menyatakan bahwa ada seorang wanita parubaya, katanya ibunya Dr. Reza Gladys. Laporin orang, tapi nanti tunggu aja. Nggak lama kok, bentaran. Akhirnya memutuskan untuk melaporkan udah geram banget atau gimana ini? Apa bang? Ya harus dilaporkan. Kalau dia sit, jangan dikasih handphone. Dikontrol, dikasih penjaga. Biar mak lu jangan ngehina bendera Indonesia. Terus yang mau ngancem-ngancem, mau somasi apa segala, dengan beredarnya akun yang tidak bertanggung jawab dengan konten-konten dewasanya itu mau bilang somasi, mempermalukan kehormatan dan segala macam. Lagi rame di FB akun seorang perempuan berambut blonde yang diduga adalah ibunda dari DRG. Yes, gue udah lihat akunnya dan gue udah scroll sampai bawah. Gue saranin buat kalian yang lagi makan gak perlu lihat akun tersebut. Terutama untuk para laki-laki karena beberapa foto di situ tidak pantas untuk kalian lihat. Saya adalah janda. Sudah ingin bisa menikah lagi. Barang siapa yang mau menikahi saya, akan saya beli sawah 2 hektar. Pinggir jalan. Kan saya berikan mobil, motor. Grung, 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 grung. Nanti pulang ke emak. Mak, nih aku bawa motor baru. Dari mana? Kawin sama janda. Ini motornya mak. Grung, 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 grung. Guys, bener gak sih? Banyak beredar video-video yang menyatakan bahwa ada seorang wanita parubaya, katanya ibunya Dr. Reza Gladys. Bener gak sih? Katanya vulgar ya guys. Saya sih terus terang ada beberapa video yang masuk ke saya dengan memberikan video tersebut guys. Kaget aku loh. Ampun. Kalau benar ini terjadi guys, kirim ke saya. Siapa dia? Alamatnya di mana? Akunnya apa? Kirim ke saya segera. Saya akan bereskan ini. Aduh, ampun. Ini namanya pornografi. Paham? Tidak dibenarkan pornografi itu dalam bentuk apapun. No. Paham ya? Please. Jangan biarkan hal ini terjadi. Kita kampanyekan sesuatu yang pornografi jangan ada di sosial media. Oke? TikTok, kenapa dikasih penonton? Yang edukasi aja, kamu nggak kasih. Ini yang begini-beginian, dipublish. Why? Coba TikTok, please. Tolong tegakkan kesehatan mental. Anda itu sudah platform yang paling baik menurut saya. Mudah untuk dicerna dan diaplikasikan kepada masyarakat menengah ke bawah. Jadi, apapun yang dilakukan oleh Anda, kalau tidak dikontrol, itu akan merugikan masyarakat banyak, terutama generasi muda. Please. Keterlaluan. Saya tidak bisa loh mempublish ini ya guys. Foto-fotonya nanti saya di-ban. Tolong TikTok sekali lagi. Anda harus bijaksana dalam hal ini. Kalau masalah edukasi, jangan kalian itu mendengarkan dari orang-orang yang melaporkan hal tersebut. Tapi kalau yang vulgar-vulgar kenapa tidak ada yang melaporkan ya? Apakah netizennya juga yang bingung gitu? Netizennya juga yang salah kaprah? Apakah itu sebagai konsumsi yang membuat kalian nikmat gitu? Hah? Karena sistem pelaporan dari TikTok tersebut adalah dari orang-orang yang nonton juga, dari para netizen juga guys. Nah sekarang kalau tidak ada yang melaporkan hal-hal semacam begini, TikTok nggak akan tahu, makanya dia kasih penonton, gitu loh, ya. Jadi tolong kerjasamanya juga para netizen, cerdaslah. Jangan kita dibodohi dengan tontonan-tontonan yang menyesatkan, please. Aneh, ya, tolong ya. Tolong kerjasama yang baik. Saya yakin kalian itu netizen-netizen yang paling luar biasa menurut saya. Apalagi yang sudah jadi follower saya. Itu akan mendapatkan satu edukasi yang baik menurut saya. Gratis guys. Anda sebagai follower saya gratis. Apabila saya muncul di sosial media dengan live, silahkan Anda bertanya seputar kesehatan mental. Oke? Terus yang mau
ngancem-ngancem mau somasi apa segala. Dengan beredarnya akun yang tidak bertanggung jawab dengan konten-konten dewasanya itu mau bilang somasi, mempermalukan kehormatan dan segala macam. Lagi rame di FB akun seorang perempuan berambut blonde yang diduga adalah ibunda dari DRG. Yes, gue udah lihat akunnya dan gue udah scroll sampai bawah. Gue saranin buat kalian yang lagi makan gak perlu lihat akun tersebut. Terutama untuk para laki-laki karena beberapa foto di situ tidak pantas untuk kalian lihat. Hal ini masih menjadi rumor ya guys. Jadi belum ada kepastian bahwasannya wanita tersebut adalah ibunda dari DRG. Tapi di sini gue miris banget ketika gue ngeliat si akun ibunya ini. Gue scroll sampai bawah like I mean she's not okay. Dia butuh bantuan gitu loh. Nggak mungkin orang yang lagi normal-normal aja, orang yang lagi baik-baik aja posting sesuatu seperti itu di sosial medianya. Kalau ternyata si perempuan ini bukanlah ibunda dari DRG, ya kasihan banget menurut gue. Aibnya udah tersebar di mana-mana sedangkan dia tuh sama sekali nggak ada hubungan apa-apa dengan DRG. Pun misalkan memang itu adalah ibunda dari DRG, ya tetap miris juga. Bayangin ibu kalian masa lalunya dicari tahu dan foto tidak pantasnya itu dilihat oleh banyak orang. Itu akun udah lama banget loh guys. Itu postingnya udah beberapa tahun yang lalu. Gue ngomong di sini terlepas dari kasusnya DRG ya. Jujur li gue nggak pernah bahas sama sekali. Kalian bisa scroll akun gue, nggak pernah sama sekali bahas kasus dia. Tapi ini mengenai seorang perempuan yang mungkin di masa lalunya beliau ini membutuhkan bantuan. Jadinya beliau bertindak begini begitu dan lain sebagainya. Tapi sayangnya di masa yang sekarang ini aibnya malah dilihat oleh banyak orang. Mirisnya tuh di situ aja sih menurut gue. Jadi kayak boleh nggak sih mendingan di report aja itu akunnya biar akunnya hilang. Kalau di FB bisa hilang nggak sih guys? Kalau banyak orang yang report nggak tahu juga ya. Tapi mungkin bisa diupayakan seperti itu. Kalau dia sit, jangan dikasih handphone. Dikontrol, dikasih penjaga. Biar mak lu jangan ngehina bendera Indonesia. Ini mesti dibahas deh dan diusut. Saya pikir penyidik nggak main-main kalau dengan Nikita, karena memang ini selebriti yang agak rese sedikit. Saya bilang aja agak rese ya, karena pasti nanti cuap-cuapnya kemana nih. Tetapi ketika penyidik di Polda Metro sudah menetapkan Nikita sebagai tersangka, saya pikir itu sudah memenuhi unsur. Si Nikita CS ini melihat ada peluang. Dimanfaatkan lah peluang. Ya, ada peluang dari kekurangannya si dokter Reza Gladys ini terhadap obat itu, terhadap skincare itu. Inilah yang dijadikan dasar untuk memeras. Berani menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka. Itu udah luar biasa. Kenapa mesti dibilang berani, Pak? Karena ini berulah terus, berkali-kali tidak bisa disentuh. Oh, gitu. Banyak tangan-tangan yang mau membantu dia. Dari sisi umur, posisi hukumnya, ya, dari legalitasnya. sisi umur, ia kan melaku atau menjadi penjamin, saya kira juga belum proper. Gue jadi semakin tahu kenapa Nikita Mirzani itu sensi sama Doktif. Ternyata Doktif ini di beberapa kali statementnya itu membela dirinya dengan dia itu seolah memojokkan Nikita Mirzani dengan menunjukkan Nikita Mirzani ini emang biasa menerima jasa tutup mulut gitu. Masuk di akal sih, nyambung dengan laporan dari Dr. Reza Gladys ya. Kalau di cerita yang Doktif tadi kan Dr. Richard Lee itu kan memberikan. Tapi kan untuk yang Dr. Reza Gladys ini kan berbeda. Dia memang nggak mau dan dia nggak ikhlas gitu loh, ngerti nggak? Merasa terancam ya, ampun Doktif. Bisa aja lo nyelamatin diri. Jadi tadi kita bercerita kepada Doktif. Beliau menerima uang sebesar 2 miliar dari BRL sebagai uang tutup mulut. Nikita Mirzani beri pesan menohok ini untuk Reza Gladys imbas dilaporkan dalam kasus pemerasan. Nikita Mirzani baru-baru ini diketahui berpesan menohok untuk Reza Gladys. Hal ini pun diduga lantaran sang dokter sempat membuat Nikita kini mendekam di penjara. Seperti yang diketahui terseret Nikita Mirzani dengan kasus pemerasan dan TPU-PU yang sebelumnya dilaporkan Reza Gladys. Gara hal itu, ibunda dari Loli itu harus menghadapi meja hukum. Terbaru saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 1 Juli 2025, Nikita Mirzani diberi pesan menohok untuk Reza Gladys. Pesan buat RG, semoga kamu puas, ucap Nikita Mirzani saat keluar dari ruang sidang, dikutip dari kompas.com. Kendati demikian, ibu 3 anak itu mengaku tak akan tinggal diam. Pasalnya Nikita Mirzani kini juga sedang berupaya melaporkan balik Reza Gladys. Nikita bahkan menyebut dirinya pernah berhasil menjadikan orang yang melaporkannya dalam perkara sebelumnya, yang seolah ingin menunjukkan bahwa ia juga bisa melakukan hal yang sama terhadap Reza. Karena yang sudah-sudah aku juga bisa penjarakan orang yang laporin aku, kok, imbuh Nikita Mirzani. Sementara itu sebelumnya Nikita Mirzani juga sempat membacakan ekspresinya di mana ia mengaku tak layak ditahan atas perkara yang
menurutnya merupakan bagian dari kesepakatan bisnis. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak pantas ditahan atas kerugian yang merupakan kesepakatan dalam bisnis, yaitu senilai 4 miliar, ujar Nikita dikutip dari tribunnews.com. Dan saya menyatakan di persidangan ini bahwa jaksa penuntut umum telah melakukan perbuatan zalim dengan membuat fitnah keji dalam surat dakwaan yang ditujukan pada saya ibunya. Dan sebelum memberi pesan menolak untuk Reza Gladys, Nikita mengaku dia seperti sedang dikriminalisasi. Padahal ia mengaku hanya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya produk skincare ilegal yang beredar bebas.